Selanjutnya kita akan membahas tutorial mengenai aktiva tetap. Untuk memulai, kita pilih transaksi, pilih aktiva tetap, lalu aktiva tetap dan penyusutan. Ini adalah daftar aktiva tetap. Di sini ada kode aktiva tetap, nama aktiva tetap, kelompok, subkelompoknya. Kalau kelompok misal kendaraan, peralatan, subnya adalah mobil, komputer, furniture, metode penyusutannya garis lurus, tanggal perolehan, kuantitinya, harga perolehan, akumulasi sampai dengan nilai sisa buku fiskal awal tahun, dan penyusutan. Kita bisa mengklik header agar kelihatan samping kanannya. Untuk menginput data, kita cukup klik baru. Kode item kita bisa ambil jika kita menggunakan PO pembelian, maka kita bisa ambil langsung dari PB. Atau kita bisa juga ambil melalui kode master item. Atau jika tidak juga, kita bisa membuat kode sendiri di sini. Misalnya, truk. Nama aktifannya truk. Model brand Toyota. Warna hitam atau merah. Kondisi baru. Ini catatan untuk jurnal. Lalu kita isi kelompoknya sebagai kendaraan, kelompoknya, subkelompoknya, mobil, lokasinya kita harus daftarkan melalui master. Sementara ini kita pilih head copy saja. Departemennya misalnya produksi, penggunanya misalnya Pak Amir, proyeknya misalnya untuk proyek Lenteng Agung. Selanjutnya kita pilih suppliernya, tunai atau kredit, tanggal beli misalnya 1 Februari, harga belinya misalnya 250 juta. Service providernya misalnya kita bisa tambah di detail. Kita anggap contoh saja untuk ini. Service mungkin kita bisa isi, atau garansi, atau mungkin ada nomor-nomor kontrak perjanjian. Selanjutnya metode penyusutan, misalnya garis lurus, nilai ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya misalnya 40 juta,
Untuk penyusutan fiskal, garis lurus, sama 4 tahun. Jika sudah, kita simpan. Truk sudah masuk. Jika kita ingin lihat daftarnya, nih, truk. Penyusutannya bisa lihat di sini. Kendaraan truk. Ini belum ada penyusutan untuk bulan ini. Atau kita bisa maju ke April misalnya. Belum juga. Tapi untuk tahunan kita bisa lihat di sini. Kalau untuk 1 tahun sampai akhir bulan nanti ada penyusutannya. 52.500.000. Langkah selanjutnya cukup diposting, maka ini akan masuk ke jurnal. Periode postingnya misalnya bulan 2 atau bulan 3. Posting. Yakin Anda posting? Setelah posting, kita bisa lihat jurnal umumnya dengan cara transaksi, akuntansi, jurnal voucher. Kita lihat bulan 3, berarti jurnal umum nomor 17. Klik saja 2 kali. Nah, inilah jurnal alokasi atau jurnal penyusutan untuk bulan ini, untuk proyek LE atau Lenteng Agung tadi. Untuk melihat jurnal dalam bentuk report bisa juga bulan 3. Ya, ini jurnal-jurnal yang kita posting tadi. Selanjutnya kita akan membahas tutorial mengenai aktiva tetap. Untuk memulai, kita pilih transaksi, pilih aktiva tetap, lalu aktiva tetap dan penyusutan. Ini adalah daftar aktiva tetap. Di sini ada kode aktiva tetap, nama aktiva tetap, kelompok, subkelompoknya. Kalau kelompok bisa kendaraan, peralatan, subnya adalah mobil, komputer, furniture. Metode penyusutannya garis lurus, tanggal perolehan, kuantitinya, harga perolehan, akumulasi sampai dengan nilai sisa buku fiskal awal tahun, dan penyusutan. Kita bisa
mengklik header agar kelihatan samping kanannya. Untuk menginput data, kita cukup klik baru. Kode item kita bisa ambil jika kita menggunakan PO pembelian, maka kita bisa ambil langsung dari PB. Atau kita bisa juga ambil melalui kode master item. Atau jika tidak juga, kita bisa membuat kode sendiri di sini. Misalnya truk. Nama aktifannya truk. Model brand Toyota. Warna hitam atau merah. Kondisi baru. Ini catatan untuk jurnal. Lalu kita isi kelompoknya sebagai kendaraan kelompoknya, sub kelompoknya mobil, lokasinya kita harus daftarkan melalui master. Sementara ini kita pilih head copy saja. Departemennya misalnya produksi, penggunanya misalnya Pak Amir, proyeknya misalnya untuk proyek Lenteng Agung. Selanjutnya kita pilih suppliernya, tunai atau kredit, tanggal beli misalnya 1 Februari, harga belinya misalnya 250 juta. Service providernya misalnya kita bisa tambah di detail. Kita anggap contoh saja untuk ini. Service mungkin kita bisa isi, atau garansi, atau mungkin ada nomor-nomor kontrak perjanjian. Selanjutnya metode penyusutan, misalnya garis lurus, nilai ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya misalnya 40 juta. Untuk penyusutan fiskal, garis lurus, sama 4 tahun. Jika sudah, kita simpan. Truk sudah masuk. Jika kita ingin lihat daftarnya, nih truk
Penyusutannya bisa lihat di sini, kendaraan truk. Ini belum ada penyusutan untuk bulan ini. Atau kita bisa maju ke April misalnya. Belum juga. Tapi untuk tahunan kita bisa lihat di sini. Kalau untuk 1 tahun sampai akhir bulan nanti ada penyusutannya. 52.500.000. Langkah selanjutnya cukup diposting, maka ini akan masuk ke jurnal. Periode postingnya misalnya bulan 2 atau bulan 3. Posting. Yakin Anda posting? Setelah posting, kita bisa lihat jurnal umumnya dengan cara transaksi, akuntansi, jurnal voucher. Kita lihat bulan 3, berarti jurnal umum nomor 17. Klik saja 2 kali. Nah, inilah jurnal alokasi atau jurnal penyusutan untuk bulan ini, untuk proyek LE atau Lenteng Agung tadi. Untuk melihat jurnal dalam bentuk report bisa juga bulan 3. Ya, ini jurnal-jurnal yang kita posting tadi. Selanjutnya kita akan membuat formula kas dan bank atau operasional. Langkah pertama, transaksi kas dan bank, pengeluaran kas dan bank. Untuk membuat pengeluaran kas bank baru, kita klik baru. Tanggalnya misalnya tanggal 25 bulan 2, pengeluaran kas. Di sini terdapat 2 opsi, yaitu vendor dan umum. Vendor yaitu untuk pembayaran-pembayaran ke vendor atau supplier atas hutang-hutang, atas material atau barang-barang yang kita hutang. Dalam hal ini kita contoh untuk opsi kedua yaitu umum. Umum kita klik, cara pembayarannya tunai, jenis akunnya misalnya kas kecil. Lalu selanjutnya kita pilih nomor akun. Misalnya biaya notaris. Biaya notaris untuk proyek Lenteng Agung Residen. Misalnya 5 juta. Untuk melanjutkan ke akun berikut, kita cukup turunkan
tanda panah ke bawah, lalu kita klik 2 kali, kita pilih akun yang kita inginkan, misalnya biaya pengukuran. Proyeknya, total biaya pengukurannya misalnya 3.500.000. Jika selesai, kita simpan. Nah, biaya yang kita buat tadi sudah ada di daftar. Jika kita ingin melihat kembali biaya-biaya yang sudah kita buat di dalam kas tersebut, kita cukup klik 2 kali atau edit. Ya, inilah biaya yang sudah kita buat tadi. Jika kita ingin lihat jurnalnya, atau kita ingin buat lihat report, cukup klik. Nah, sudah ada bukti pengeluaran kasnya. Jika kita ingin melihat jurnalnya, kita ke laporan keuangan, jurnal, pilih jurnal umum. Nah, ini jurnal yang kita buat tadi, yaitu KK 2013-006. Sudah masuk ke dalam jurnal, sudah otomatis. Jika kita ingin melihat laporan buku besarnya, kita bisa lihat di sini. Kita pilih. Buku besar. Biaya notaris dan biaya pengukuran sudah masuk ke buku besar. Begitupun jika kita ingin lihat di laporan rugi laba, di sini bisa kita lihat biaya notaris dan biaya pengukuran tanah sudah masuk ke dalam rugi laba. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat bank baru, misalnya vendor. Agar bisa membuat bank, maka tipe pembayaran kita harus transfer, cek, giro, atau e-banking. Jika kita pilih tunai, maka dia akan secara otomatis set menjadi kas atau tunai. Misalnya giro, kita pilih toko sewa ada, kita pilih jenis akunnya, misalnya Bank BCA, lalu kita pilih invoice atau hutang yang kita akan bayar.
Misalnya, kita akan membayar invoice atau hutang kita yang PB kos 2012 nomor 51. Di sini kita dapat melihat jangka waktu temponya, jumlahnya. Untuk input kita cukup mengklik tanda centang, maka dia akan masuk di sini dan jumlahnya sama. Akan tetapi jika pembayarannya mencicil, maka kita di sini cukup memasukkan angka sesuai pembayaran kita, misalnya 100 juta. Berarti masih ada sisa 120 juta 105.450. Jika sudah selesai, kita simpan. Jumlah uang dan total pembayaran jangan kita hiraukan karena dia otomatis membaca sesuai yang kita bayarkan. Nah, voucher ini sudah kita buat bukti pengeluaran kas banknya. Selanjutnya kita akan melunasi hutang yang sisa tadi. Baru pilih vendornya, lalu pilih banknya, di sini sisa pembayarannya ada 120. Untuk melunasi kita cukup klik 120, lalu simpan. Untuk melihat laporannya, kita masuk ke laporan keuangan, akuntansi, jurnal umum, cari BB, bukti bank, nah, sini kita bisa lihat bukti bank 00021, yaitu pembayaran hutang atas BCA sebesar 100 juta. Dan selanjutnya pelunasan hutang melalui BCA yaitu 120 juta lebih. Selanjutnya kita juga bisa melihat di laporan posisi keuangannya BCA. Di sini karena laporan keuangannya terdiri dari beberapa akun, maka kita tidak dapat melihat secara rinci. Untuk melihat rincinya, maka kita bisa melihat rinci melalui buku besar. Kita pilih BCA, lalu preview. Sini akan terlihat jumlah debit dan kreditnya. Nah, di sini 100 juta terlihat di sini dan 120 juta. Selanjutnya, bagaimana untuk menerima
uang kas dan bank. Nah, di sini kita masuk ke kas bank, penerimaan kas dan bank. Misalnya penerimaan tanggal, keterangan, lalu pilih customernya, lalu pilih giro atau cek, pilih banknya. Nah, misalnya kita akan menerima uang dari customer, yaitu penjualan invoice nomor 4 sebesar 1 miliar. Cukup centang jika lunas, data belum di-approve. Berarti data tersebut harus kita approve terlebih dahulu. Setelah berikut ini kita akan mengapprove data penjualan, yaitu dengan cara transaksi, penjualan, approve. Kita pilih yang kita akan approve ini, approve. Ya, di data penjualan atau daftar penjualan, jika warna kuning berarti belum di-approve. Jika sudah oke atau di-approve, maka warnanya hijau. Baik, kita akan melanjutkan pembayaran atau penerimaan pembayaran ini. Belum refresh. Ya, sudah bisa. Kita akan menerima uang sejumlah 1 miliar. Jangan lupa kita akan memasukkan giro atau cek. Misalnya, terbitnya kapan. Baik, jika sudah selesai, kita simpan. Kita lanjutkan. Ini sudah terlihat penerimaan pembayaran tadi. Misalnya kita bisa display dan kwitansinya.
Untuk melihat di laporan keuangan, di sini belum bisa terlihat karena ada data-data lain. Untuk melihat lebih rinci, kita bisa melihat di buku besar. Ya, ada penerimaan sejumlah 1 miliar.